Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuril Arifah dengan NIM 2122218 dari lokal PAI NAP akan menjelaskan materi biografi dan peran Wali Songo dalam penyebaran dan perkembangan agama Islam di Indonesia. Yang mana tugas ini untuk memenuhi salah satu mata kuliah materi pembelajaran SKI. Ya, kita masuk yang pertama, yaitu Sunan Gërsi, yang memiliki nama asli Maulana Malik Ibrahim, adalah salah satu dari Wali Songo yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Ia diyakini berasal dari wilayah Timur Tengah, kemungkinan berasal dari wilayah Persia atau Gujarat, dan datang ke Nusantara sekitar akhir abad ke-14. Sunan Gërsi dikenal sebagai penyebar Islam pertama dari Wali Songo yang menetap di wilayah Gresik, Jawa Timur. Dalam penyebaran agama Islam, beliau menggunakan pendekatan yang sangat bijaksana dan damai, mengedepankan dakwah melalui teladan pribadi, perdagangan, serta pendidikan. Sementara Sunan Gërsi sangat besar dalam meletakkan dasar-dasar ajaran Islam di tanah Jawa. Ia tidak langsung mengajak masyarakat untuk memeluk Islam, melainkan memperkenalkan nilai-nilai Islam melalui kehidupan sosial, seperti mengobati orang sakit, membantu masyarakat miskin, serta memperkenalkan sistem pertanian dan perdagangan yang lebih baik. Jadi dari pendekatan tersebut dapat membuat ajaran Islam diterima secara mendalam dan perlahan namun kuat di kalangan masyarakat lokal. Selain itu, Sunan Gërsi juga mendirikan masjid dan pesantren sebagai pusat kegiatan keagamaan dan pendidikan, yang keberhasilan dakwahnya menjadi landasan bagi para wali lainnya dalam melanjutkan penyebaran Islam di berbagai wilayah. Sunan Gërsi wafat pada tahun 1419 Masehi dan dimakamkan di Gërsi. Makamnya hingga kini masih sering dikunjungi peziarah. Kita masuk yang kedua, yaitu Sunan Ampel, yang memiliki nama asli Raden Rahmat, adalah salah satu tokoh penting dalam jajaran Wali Songo yang berperan besar dalam penyebaran dan perkembangan Islam di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Timur. Ia diyakini sebagai keturunan dari Maulana Malik Ibrahim, yaitu Sunan Gërsi, dan datang ke tanah Jawa sekitar pertengahan abad ke-15. Sunan Ampel menetap di daerah Ampel Denta, Surabaya, dan dari sanalah ia memulai kegiatan dakwahnya, yang mana ia mendirikan pesantren pertama di Jawa yang menjadi pusat pendidikan Islam dan melahirkan banyak ulama serta tokoh penting, termasuk beberapa wali lainnya seperti Sunan Giri dan Sunan Bonang. Dalam menjalankan dakwah, Sunan Ampel dikenal dengan pendekatannya yang lembut dan toleran. Ia tidak memaksakan ajaran Islam, melainkan menanamkan nilai-nilai Islam melalui budaya lokal dan kearifan masyarakat setempat. Ia juga dikenal sebagai penggagas ajaran Moh Limo, tidak melakukan 5 hal, yaitu madon, main, madem, maling, dan madat, yang menjadi dasar moral masyarakat Islam kala itu. Peran Sunan Ampel sangat besar dalam memperkuat fondasi Islam di Jawa, baik melalui pendidikan, pernikahan politik, maupun pengaruhnya dalam membentuk tatanan sosial masyarakat Islam. Ia wafat pada tahun 1481 Masehi dan dimakamkan di kawasan Ampel, Surabaya, yang hingga kini menjadi salah satu tempat ziarah penting untuk Islam di Indonesia. Yang ketiga, yaitu Sunan Giri, yang mana memiliki nama kecil Raden Paku, adalah salah satu anggota Wali Songo yang berperan besar dalam penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Ia merupakan murid dari Sunan Ampel dan sahabat dekat Sunan Bonang. Setelah menimba ilmu di pesantren Ampel Denta, Sunan Giri melanjutkan dakwahnya dengan mendirikan pesantren di daerah Giri, dekat Gërsi, yang kemudian dikenal sebagai pusat pendidikan Islam paling berpengaruh pada masanya. Kemudian pesantren Giri menjadi tempat lahirnya para ulama dan dai yang menyebarkan Islam ke berbagai wilayah seperti
Sulawesi, Lombok, Kalimantan, hingga Maluku. Peran Sunan Giri dalam penyebaran Islam sangat strategis karena selain sebagai ulama dan pendidik, ia juga memiliki pengaruh politik yang kuat. Ia dikenal sebagai pemimpin spiritual. Yang keempat yaitu Sunan Bonang, yang memiliki nama asli Raden Maulana Mahmud Ibrahim, yang mana adalah salah satu tokoh penting dalam Wali Songo yang berperan besar dalam penyebaran Islam di Jawa. Ia merupakan putra dari Sunan Ampel dan sejak muda telah menimba ilmu agama dari ayahnya. Ia melanjutkan pendidikan di berbagai tempat, termasuk ke wilayah Pasai di Aceh yang saat itu menjadi pusat pembelajaran Islam di Nusantara. Setelah kembali ke Jawa, Sunan Bonang berdakwah di wilayah Tuban dan sekitarnya. Ia dikenal sebagai seorang ulama yang cerdas, kreatif, dan sangat peka terhadap budaya lokal dalam menyebarkan ajaran Islam. Salah satu keistimewaan Sunan Bonang adalah kemampuannya menggabungkan dakwah Islam dengan kesenian dan budaya Jawa, terutama melalui gamelan dan lembaga-lembaga yang ia ciptakan. Ia mengubah lagu-lagu bernafas Islam yang dibawakan dengan alat musik tradisional sehingga dakwahnya mulai diterima oleh masyarakat yang saat itu masih kuat memegang tradisi Hindu-Buddha. Yang kelima, Sunan Kalijaga, yang memiliki nama asli Raden Mas Said, adalah salah satu tokoh Wali Songo yang paling dikenal karena metode dakwahnya yang unik dan sangat dekat dengan budaya masyarakat Jawa. Ia berasal dari keluarga bangsawan dan awalnya dikenal sebagai tokoh gemar bergaul di kalangan masyarakat. Setelah bertemu dengan Sunan Bonang dan mengalami perubahan spiritual yang mendalam, ia kemudian menjadi seorang wali yang sangat berpengaruh, yang mana Sunan Kalijaga berdakwah di berbagai wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya, terutama di Demak, dan terkenal karena kemampuannya menyampaikan ajaran Islam dengan cara yang halus dan penuh toleransi. Dalam penyebaran Islam, Sunan Kalijaga tidak langsung menolak budaya lokal, tetapi justru memadukannya dengan ajaran Islam. Ia menggunakan wayang kulit, tembagan, seni kukir, dan berbagai bentuk kesenian tradisional sebagai media dakwah. Salah satu lakon wayangnya yaitu Semar yang syarat dengan pesan moral dan nilai-nilai Islam. Pendekatan ini membuat Islam mudah diterima oleh masyarakat Jawa tanpa menimbulkan konflik budaya. Selain itu, Sunan Kalijaga juga berperan penting dalam membangun Masjid Agung Demak dan menyusun konsep pemerintahan Islam di Kesultanan Demak. Ia wafat pada abad ke-16 dan dimakamkan di Kalijaga, Demak. Yang keenam, Sunan Gunung Jati, yang memiliki nama asli Syarif Hidayatullah, yang salah satu dari 9 wali terkenal dalam Wali Songo yang berperan terbesar dalam penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya. Ia lahir pada abad ke-15 di Pasai dan merupakan keturunan dari darah bangsawan dan ulama. Ayahnya adalah Syarif Abdullah dari Mesir dan ibunya adalah Nyai Rara Santang, putri dari Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Sunan Gunung Jati dikenal sebagai sosok yang cerdas, berwibawa, dan menguasai berbagai ilmu agama serta ilmu pemerintahan. Ia memainkan peran penting dalam mendirikan Kesultanan Cirebon yang menjadi pusat penyebaran Islam di Jawa. Dalam dakwahnya, ia menggunakan pendekatan budaya dan toleransi, serta membaur dengan masyarakat setempat melalui seni, bahasa, dan tradisi lokal, sehingga Islam dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat Sunda. Yang ketujuh, Sunan Derjat, yang mana memiliki nama asli Raden Kasim, adalah salah satu tokoh penting dari Wali Songo yang berperan besar dalam penyebaran Islam di wilayah pesisir utara Jawa Timur, khususnya di daerah Lamongan. Ia merupakan putra dari Sunan Ampel dan saudara dari Sunan Bonang yang juga dikenal sebagai penyebar Islam berpengaruh. Sunan Derjat dikenal dengan pendekatan dakwah yang sangat menekankan pada aspek sosial dan kemanusiaan. Ia tidak hanya mengajarkan ajaran Islam secara lisan, tetapi juga langsung terlibat dalam kegiatan sosial dengan membantu masyarakat miskin, membangun sarana umum, dan mendorong semangat gotong royong. Ia mendirikan pesantren yang menjadi pelopor dalam pendidikan Islam berbasis kepedulian sosial. Ajarannya banyak mengandung nilai-nilai moral dan etika yang dituangkan dalam petuah bijak seperti Wanehono, Taken Marang, Wong Kang Wuto, yang mana berilah
tongkat kepada orang buta, yang artinya ajaran Islam harus mampu memberdayakan mereka yang lemah. Melalui pendekatan ini, Sunan Derajat berhasil membuat Islam diterima secara luas oleh masyarakat yang ada di Pulau Jawa, tidak hanya sebagai agama tetapi juga sebagai jalan hidup yang menyejahterakan. Perannya sangat penting dalam yang kedelapan yaitu Sunan Kudus, yang memiliki nama asli Jafar Shadiq, adalah salah satu anggota Wali Songo yang sangat berpengaruh dalam penyebaran Islam di wilayah Jawa Tengah, khususnya di kota Kudus. Ia adalah putra dari Sunan Gunung dan cucu dari Sunan Ampel, serta dikenal sebagai ulama yang cerdas dan mendalam pengetahuannya tentang agama Islam, termasuk ilmu fikih dan tasawuf, yang mana Sunan Kudus dikenal sebagai tokoh yang bijaksana dan toleran dalam berdakwah. Ia menjabarkan ajaran Islam dengan pendekatan kultural, yakni dengan menghargai tradisi dan kepercayaan lokal, yang mana masyarakat setempat. Salah satu contohnya adalah ketika ia membangun masjid Menara Kudus dengan arsitektur yang menyerupai candi Hindu, sehingga masyarakat Hindu dan Buddha tidak merasa asing dengan simbol-simbol Islam. Yang kesembilan, Sunan Muria, yang mana memiliki nama asli Raden Umar Said, adalah salah satu tokoh penting dalam Wali Songo yang berperan besar dalam penyebaran Islam di wilayah pedesaan Jawa Tengah, yang mana di daerah sekitar Gunung Muria, termasuk Kudus dan Jepara. Ia adalah putra dari Sunan Kalijaga dan cucu dari Sunan Ampel, sehingga berasal dari garis keturunan ulama besar. Sunan Muria dikenal dengan pendekatan dakwanya yang sangat merakyat. Ia memilih penyebaran Islam di daerah terpencil dan pedalaman, berbeda dengan beberapa wali lainnya yang lebih banyak berdakwah di pusat-pusat kekuasaan atau kota besar. Dalam menyampaikan ajaran Islam, ia menggunakan pendekatan budaya dan kesenian seperti tembang dan wayang, serta memanfaatkan kegiatan sehari-hari masyarakat seperti bertani, berdagang, dan berkesenian sebagai sarana dakwah. Ia juga menekankan pentingnya akhlak, kerja keras, dan kesederhanaan dalam kehidupan. Dengan cara yang lembut dan penuh toleran, Sunan Muria berhasil membuat Islam diterima dengan baik oleh masyarakat pedesaan tanpa menghilangkan identitas budaya mereka. Perannya sangat besar dalam menyebarkan ajaran Islam yang membumi dan dekat dengan kehidupan masyarakat kecil, sehingga membantu memperluas pengaruh Islam secara damai dan berkelanjutan di tanah Jawa.